Nusantara, gugus kepulauan di garis khatulistiwa. Lautan terbentang sejauh mata memandang, menyimpan kekayaan yang berbataskan cakrawala di kedalaman lautnya. Di pulau-pulau yang bertebaran dari ujung barat Sumatera sampai ke timur di Pulau Papua, dari Pulau Miangas di utara sampai Pulau Rote di ujung selatan. Pulau-pulau di Zamrud Khatulistiwa yang kini bernama Indonesia, pada masa lalu menjadi ruang hidup bagi para petualang bahari. Pelaut-pelaut yang tak surut dilanun ombak, tak gentar dihadang karang, sepenuh jiwa mengarungi luas samudra. Sebagaimana yang telah diajarkan nenek moyang yang telah menjadi petualang bahari sejak masa prasejarah. Nusantara adalah kawasan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang terbentang di sepanjang garis khatulistiwa ini terdiri dari gugusan pulau-pulau dengan selat dan laut sebagai penghubung dan pelindung di sekelilingnya. Kawasan Nusantara semenjak awal peradaban di masa prasejarah jadi ruang hidup kelompok manusia yang lekat dengan budaya bahari. Mereka datang dan bermigrasi dengan teknik pelayaran sederhana, mencari dan menghuni pulau demi pulau, sampai kemudian tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat maritim yang tangguh dan maju. Kemajuan peradaban maritim Nusantara didukung oleh beraneka potensi wilayah ini, mulai dari letaknya yang strategis di jalur pelayaran antar benua, iklim dan cuaca, rupa-rupa hasil bumi, sampai keanekaragaman hayati yang hanya ada di Nusantara. Semua keunggulan itu menghidupkan jalur-jalur pelayaran antar bangsa. Jadi secara umum Indonesia ini terdiri atas laut ya, atau perairan. Jadi hampir 3 juta kilometer persegi wilayah Indonesia ini terdiri atas laut atau lautan ya. Kemudian hanya 2 juta kilometer persegi itu daratan ya. Jadi ini sudah sepantasnya kita ini disebut sebagai negara maritim ya, atau negara kelautan. Ini sesuai dengan makna kata dari arsipelago ya, yang kadang kita sandang sebagai negara arsipelago, yang artinya laut utama ya. Karena ars itu utama, pelagos itu laut ya. Jadi bukan pulau tapi laut ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita ini adalah negara kelautan yang ditaburi oleh pulau-pulau ya, pulau-pulau di dalamnya. Kehidupan masyarakat Nusantara yang tumbuh menjadi bangsa maritim melewati proses panjang dan berkesinambungan. Dimulai dari migrasi prasejarah menggunakan rakit, berlanjut dengan perahu-perahu sederhana, sampai berkembang dengan rupa-rupa penemuan sistem pelayaran dan pembuatan kapal. Perkembangan sejarah kemaritiman yang demikian ini terungkap dari peninggalan-peninggalan prasejarah, berlanjut dengan pola perilaku dan budaya yang terwariskan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kelompok-kelompok masyarakat pesisir di seluruh penjuru Nusantara. Salah satu bukti ya bahwa nenek moyang kita ini adalah pelaut yang mengarungi lautan ya, itu ada di lukisan gua ya, lukisan gua di Pulau Muna ya. Kalau tidak salah namanya Gua Liang Kabori ya, Liang Kabori. Ada lukisan ya di dinding gua itu 2 perahu ya, 2 perahu yang menggunakan layar
kemudian ada dayung-dayung dan ada orang yang sedang mendayung. Lukisan itu dibuat sekitar 4000 sebelum Masehi. Jadi kalau ditambah sekarang 2000 tahun ya Masehi, berarti itu usianya hampir 6000 tahun yang lalu. Jadi itu mungkin menggambarkan ya bangsa kita dulu ya, bangsa Austronesia itu melalang buana ya, berlayar dari satu pulau ke pulau lain ya. Jadi itu juga itu sebagai satu sumber yang paling tua ya, bahwa nenek moyang kita ini adalah bangsa bahari. Suku-suku bangsa penghuni Nusantara memiliki ikatan yang kuat dengan laut sebagai sumber kehidupan. Dalam perkembangannya, laut juga menjadi ruang hidup utama dengan tumbuhnya perdagangan hasil bumi ke segala penjuru dunia. Sejarah mencatat, perairan Nusantara semenjak awal Masehi memiliki posisi penting dalam perdagangan Asia yang pada masa itu menguasai perekonomian dunia. Nama Dwi Pantara yang merujuk pada Pulau Jawa dan Suwarna Dwipa untuk Pulau Sumatera telah tertulis dalam catatan-catatan India sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Pada awal tarikh Masehi dihitung, abad 1, abad 2 itu, Nusantara sudah dilalui oleh para pelayar. Dari mana mereka? Terutama dari India ke wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian yang dari Cina juga datang ke wilayah Indonesia bagian barat dan juga ada yang lanjut ke India. Jalurnya pada awalnya sangat mungkin lewat jalur pantai barat Sumatera. Nah, setelah abad 2, abad 3 ada bukti bahwa mereka menemukan jalur Selat Malaka. Sehingga perjalanan lebih singkat sampai ke Nusantara dan ada juga kapal-kapal itu yang melanjutkan perjalanannya ke utara sampai ke Cina. Jadi sungguh ramai waktu itu. Walaupun di Nusantara ya di kepulauan Indonesia belum berdiri kerajaan. Tapi pemukim-pemukim, desa-desa di sepanjang pantai, di Semenanjung Melayu, di Sumatera, sampai ke Jawa itu sudah ada desa-desa itu. Dinamika perniagaan komoditas hasil bumi Nusantara yang menjadi bagian dari jejaring perdagangan dunia membuka babak baru sejarah Nusantara. Perubahan terpenting interaksi antara bangsa ini adalah berkembangnya kerajaan-kerajaan baru yang dipengaruhi oleh peradaban India. Penguasaan aksara, sebagaimana yang tertera dalam prasasti-prasasti bersejarah, merekam catatan penting perkembangan Nusantara. Kita mungkin dalam masa prasejarah sebelum Sriwijaya itu kan saya sudah sebut, mungkin ada kerajaan atau seperti tanda petik kerajaan gitu, tanda petik ya. Cuma masalahnya belum ada tulisan. Jadi kita belum tahu dokumentasi. Ketika ada tulisan, prasasti sudah dikenalkan, aksara sudah diajarkan oleh orang-orang India, maka kita bisa tahu ada dokumentasi yang namanya prasasti. Kita baca. Jadi kerajaan itu bisa diketahui berkat peninggalan dokumennya. Nah, dokumennya adalah prasasti. Begitu. Kerajaan Tarumanegara ada prasasti, Kerajaan Kutai Kuno ada prasasti, Sriwijaya makin jelas, Mataram makin banyak. Sriwijaya merupakan kekuatan maritim pertama dan terlama yang ada di Nusantara. Hampir 600 tahun, Sriwijaya menunjukkan pengaruhnya di kawasan Selat Malaka dan Asia Tenggara. Berawal hanya dari kedatuan, Sriwijaya menjelma menjadi kekuatan maritim tiada tara pada masa itu. Pada abad ke-7 sampai abad 11, Sriwijaya itu mendominasi ya jalur maritim di wilayah Indonesia Barat,
terutama jalur maritim Selat Malaka. Kapal-kapal India tidak bisa lanjut ke Cina, harus melalui Selat Malaka. Di Selat Malaka itulah armada Sriwijaya menunggu, istilahnya mengawal mereka, memandu mereka sampai lepas ke Cina, Laut Cina Selatan. Begitupun orang Cina, orang-orang pelayar Cina, niagawan Cina tidak bisa langsung ke India karena biasanya mereka singgah di pantai-pantai wilayah Semenanjung dan Sumatera dan Jawa. Berita Cina tidak melaporkan bahwa mereka sampai ke pantai-pantai Keling atau Kerajaan Pala begitu. India Selatan tidak pernah melaporkan itu. Artinya mereka terhenti sampai di wilayah Sriwijaya, dan pelaut Sriwijaya yang kemudian mengambil barang-barang itu untuk meneruskan pelabuhan itu, tukar menukar komoditi di situ. Yang ngatur Sriwijaya di situ sampai abad ke-11, dan Sriwijaya mengadakan hubungan baik dengan Cina, hubungan baik juga dengan Chola. Nah, di awal abad 11 itu rupanya Raja Chola agak gusar dengan kekuasaan Sriwijaya yang menguasai Selat Malaka. Nah, jadi hubungan baik itu nanti akan terjadi konflik karena Sriwijaya itu dianggap menghalangi hubungan langsung dengan Cina. Penguasaan Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran utama di dunia di masa itu membuat kejayaan Sriwijaya ini tercatat di berbagai tulisan dan prasasti, baik di Nusantara maupun wilayah Asia Tenggara yang pernah mereka kuasai. Sriwijaya memang kerajaan maritim. Apa buktinya? Sriwijaya itu disebut-sebut dalam berbagai sumber Cina, India, Arab, ya. Dan kerajaan itu menguasai banyak wilayah di sebelah menyebelah Selat Malaka, baik di Sumatera ataupun di Semenanjung, bahkan juga dia melakukan perdagangan sampai ke Thailand bagian selatan. Nah, di situ kan jalur laut semua itu, dan di sana juga ditumpai prasasti-prasasti yang menyebut-nyebut nama Raja Sriwijaya. Kalau Sriwijaya mempengaruhi berdagang dengan Jawa itu udah jelas. Karena memang waktu Mataram juga kita mempunyai bukti ada kesenian arca-arca Mataram yang bergaya seni sama dengan arca-arca di Sriwijaya, namanya kesenian Sailendra Wangsa itu. Bagaimana mereka terjadi hubungan kalau tidak melalui maritim? Jadi dari bukti-bukti arkeologis kelihatan sekali bahwa kekuasaan maritim Sriwijaya itu yang menyebar ke wilayah Indonesia bagian barat. Berdasarkan bukti peninggalan, bandar-bandar Sriwijaya tersebar hampir di seluruh pantai barat Sumatera dan Semenanjung Malaya. Kerajaan maritim utama Nusantara ini juga telah memiliki hubungan yang kuat dengan China, peradaban besar dunia masa itu. Bukan hanya perniagaan, Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana. Yi Jing, penjelajah dari China pada abad ke-8 menulis, Sriwijaya memiliki mahaguru besar Dharma Tirti. Murid-muridnya datang dari India dan singgah di Sriwijaya. Itulah sebabnya pada masa itu orang-orang China yang akan belajar Buddha di India akan lebih dulu belajar di Sriwijaya. Maritim Sriwijaya itu diakui sekurang-kurangnya menguasai Indonesia bagian barat, Asia Tenggara daratan, dan perahu Sriwijaya itu lalu lalang di Laut Cina Selatan jauh sebelum armada Cina Cheng He itu melayarinya. Kalau Cheng He itu melayari Laut Cina Selatan abad 14, malah abad 15, awal abad 15. Perahu Sriwijaya sejak abad 7, 8, 9, 10 itu lalu lalang. Makanya Laut Cina Selatan tuh sebaiknya disebut Laut Sriwijaya itu dalam sejarah. Karena pengaruhnya Sriwijaya sampai ke Filipina, sampai ke Natuna, sampai ke Kalimantan Utara, sampai ke Champa tadi saya bilang. Kejayaan Sriwijaya mulai surut setelah 2 kali serangan kerajaan Chola dari India Selatan.
Karena serangan itu, bandar-bandar dan kerajaan pedalaman yang tadinya merupakan wilayah kekuasaan Sriwijaya mulai melepaskan diri. Seperti kerajaan Malayu, Malaka, Palembang, dan lain-lain. Beberapa abad setelah surutnya Sriwijaya, kerajaan besar Nusantara kembali muncul pada abad ke-13 sampai 14. Tumbuh dari kerajaan di pedalaman Jawa Timur, Majapahit, melalui raja keempat Hayam Wuruk, dan patih terkenalnya Gajah Mada. Berkembang menjadi imperium kekuasaan baru di Nusantara. Majapahit itu diakui itu pada masa pemerintahan raja yang keempat, ya, penguasa keempat. Ya, penguasa keempat Majapahit itu Raja Sanagara atau Hayam Wuruk. Inilah puncak kekuasaan Majapahit. Inilah Majapahit kemudian diakui sebagai kerajaan besar di wilayah Nusantara. Kemegahan Majapahit itu apa buktinya? Dicatat oleh sumber-sumber tertulis di luar Jawa. Kemegahan Majapahit itu membuat negara-negara lain, daerah-daerah lain datang untuk mengaguminya. Ketika mereka mulai datang dan mulai ingin bertemu dengan kerajaan yang megah itu, mereka kan singgah ke pantai-pantai, ke pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa Timur. Mulai rame pelabuhan utara Jawa Timur. Jadi Majapahit itu memupuk kemegahan dari dalam. Dibikin aman dulu kerajaannya, ya, dibuat makmur penduduknya, tidak ada peperangan di dalam lagi, ya, pembangunan candi-candi besar kecil itu terus dilakukan, pemahatan arca-arca, pembuatan relief-relief, jalan-jalan raya menghubungkan berbagai kota, ya, negara-negara. Majapahit ada 12 kurang lebih kota-kota besar pada masa Majapahit. Nah, kemegahan itu kemudian terdengar keluar. Kejayaan Majapahit yang berporos di Pulau Jawa berhasil menghidupkan daerah-daerah sekelilingnya. Pantai-pantai utara Jawa sangat ramai. Pengaruhnya meliputi hampir seluruh Nusantara. Majapahit adalah sebuah bentuk kemegahan dari sebuah kerajaan di Nusantara. Artinya semua aspek peradaban megah. Perdagangannya maju, pelayarannya maju, maritimnya kuat, pengakuan dari negara lain juga diperoleh. Tanpa perang mereka pada kirim utusan, dicatat oleh Empu Prapanca dalam negara Kertagama. Di Sumatera ini, di Kalimantan ini yang datang kirim utusan. Orang Cina datang dagang. Apa yang dibawa orang Cina? Keramik-keramik, sutra, dan dalam berita Cina dicatat. Orang Majapahit kaya raya. Dan mereka mampu membeli keramik-keramik bagus. Uangnya apa? Emas, tukaran emas, dan uang koin-koin Cina itu. Apakah Majapahit memerangi? Wah, ya repot dong memerangi satu-satu. Itu banyak sekali daerahnya. Jadi bukan peperangan yang terjadi, kemegahan Majapahit. Itu sebenarnya kerajaan yang sangat bisa dijadikan acuan, ya. Indonesia harus megah. Kemegahan Indonesia itu akan membuat kekaguman dari bangsa-bangsa lain. Tidak perlu dengan militer sebenarnya. Sejarah berulang dengan surutnya Majapahit setelah abad 15. Kerajaan-kerajaan Islam di daerah pesisir pun bermunculan. Di Pulau Jawa, kerajaan Islam Demak menandai berakhirnya supremasi Majapahit. Di Sumatera, Samudra Pasai dan Malaka berkembang, sebelum kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Aceh yang mampu bertahan hingga awal abad 20. Di wilayah-wilayah lain, kerajaan-kerajaan Islam berdiri, mulai dari Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, Goa, dan kesultanan-kesultanan yang pusatnya di pedalaman seperti Mataram.
Di abad ini, Kepulauan Nusantara didominasi oleh kerajaan Islam yang tumbuh seiring pengaruh dan penguasaan mereka atas daerah pesisir dengan pelabuhan-pelabuhan dagangnya. Kesultanan-kesultanan ini menguasai jalur perdagangan laut yang menghubungkan Maluku dengan pesisir utara Jawa, melewati Selat Sunda, pesisir lautan Hindia, di pantai barat Sumatera dan Aceh, untuk kemudian terhubung ke negeri Ceylon, India, Persia, Arab, dan negeri Timur Tengah lainnya. Itu tahun sekitar 1450 sampai 1680 Masehi. Nah, pada zaman itu Nusantara atau Asia Tenggara ini merupakan satu wilayah yang ramai dengan pelayaran perdagangan ya. Dan itu membuat masyarakatnya hidup sejahtera ya. Baik penguasanya ya, masyarakatnya, pedagangnya, termasuk mungkin petani ininya ya, petani atau masyarakat yang membudidayakan komoditas itu. Nah, mereka hidup sejahtera karena terjadi satu kegiatan pertukaran ya, pertukaran perdagangan yang saling menguntungkan ya. Jadi itu yang membuat sebetulnya pada masa itu terjadilah apa yang disebut dengan komunikasi lintas budaya ya. Itu terjadi di pelabuhan-pelabuhan ya. Pelabuhan-pelabuhan itu di mana suku-suku yang menjadi pedagang ya, pedagang atau pelaut datang membeli komoditas perdagangan dari suku-suku yang setempat ya, yang tinggal di wilayah itu. Nah, ini yang sedikit banyak muncul apa yang disebut dengan integrasi masyarakat tadi ya. Munculnya kampung-kampung berdasarkan etnis yang ada di pelabuhan-pelabuhan itu. Dan mereka hidup dengan rukun dan damai. Di abad ke-15, komoditi rempah Nusantara paling dicari dan bernilai tinggi oleh bangsa Eropa. Cengkeh dan pala merupakan dua komoditi yang hanya tumbuh di Kepulauan Maluku. Komoditi-komoditi ini dikirim secara berantai dengan jalur laut yang memakan waktu sangat lama. Karena rempah-rempah ini juga dikenal ya di belahan bumi yang lain ya. Bahkan rempah-rempah yang ada ya, yang kemudian dalam proses pelayaran perdagangan itu sampai ke Asia Barat, itu kan nanti secara berantai ya, dikirim ke pantai-pantai di Laut Tengah ya, Laut Mediterania itu. Misalnya antara Syria ya, Lebanon, Palestina ya, kemudian sampai Mesir ya, Mesir bagian utara. Nah, itu ramai dengan pelabuhan-pelabuhan yang memperdagangkan komoditas dari Asia. Ya, selain rempah-rempah juga ada sutra ya, ada tekstil dari India, ada permadani, ada kuda ya. Kemudian juga ada perhiasan ya, dan macam-macam. Dan nanti dari pantai Laut Tengah ini itu dibawa oleh pedagang-pedagang biasanya Italia ya, pedagang-pedagang Venesia, pedagang-pedagang dari Sisilia ya. Itu dibawa ke bagian Eropa ya, terutama mungkin di Prancis Selatan, ke selatan Iberia ya, yang sekarang ada Spanyol dan juga Portugal. Nah, nanti dari situ barang-barang masuk ke Eropa Barat ya, ke Belanda ya, ke Inggris, sampai ke Skandinavia ya. Jadi itu rempah-rempah sampai ke sana dengan harga yang sangat mahal ya, sejak jatuhnya Konstantinopel ya, sehingga ini muncul Turki Utsmani atau Turki Ottoman, sehingga ini hubungan perdagangan agak terganggu ya, sehingga orang-orang Eropa terutama Portugis, Spanyol mencari dunia baru ya, dunia penghasil rempah-rempah. Akhirnya di awal abad ke-15, bangsa Eropa sampai ke Nusantara. Adalah Portugis yang berhasil mencapai Maluku, disusul kemudian oleh Belanda di akhir abad ke-15. Belanda dengan armada lautnya yang berani berhasil mencapai Nusantara,
Mereka berlayar melalui Afrika Selatan, masuk melalui Selat Sunda, dan mendarat di Banten. Dari Banten, Belanda kemudian menuju Maluku. Pada masa itu, para penjelajah Eropa menggunakan segala cara untuk dapat menguasai lautan. Salah satunya dengan diterapkannya teori kebebasan laut yang dimunculkan oleh Hugo Grotius, seorang Belanda yang lahir pada 1583. Teori kebebasan laut menyatakan bahwa laut merupakan tempat yang berhak dikuasai oleh semua bangsa dan orang. Hukum kebebasan laut inilah yang dipakai penjajah seperti Belanda untuk menancapkan kukunya di Nusantara. Dengan menguasai laut, Belanda tidak hanya mendapatkan ikan. Lebih dari itu, mereka juga berhasil menguasai jalur strategis untuk memasarkan barang dan komoditi dan mendapatkan keuntungan dari jalur pelayaran. Setelah mengalami persaingan dengan sesama bangsa Eropa, Belanda akhirnya benar-benar mampu memonopoli perdagangan rempah di Nusantara pada abad ke-16 melalui VOC. Kunci penting penguasaan ini tidak lain adalah perhatian serius mereka atas teknologi dan manajemen pelayaran dan kelautan. VOC itu menyadari bahwa Nusantara ini atau yang kita kenal sebagai India Timur, kita kan disebutnya India Timur ya, East Indies. Ini adalah kawasan kemaritiman. Makanya manajemennya adalah bagaimana VOC memiliki kapal-kapal dagang yang banyak gitu ya. Kemudian juga kapal-kapal perang untuk menjaga kapal-kapal dagangnya ini. Meskipun di masa itu juga antara kapal dagang dan kapal perang itu kadang fungsinya sama ya. Kadang kapal dagang juga dia punya meriam gitu untuk melindungi diri. Nah, ini VOC punya kapal yang sangat banyak ya. Ini beda dengan Portugis atau Portugal yang di tahun 1600, 1700 itu kapalnya sedikit ya. Sementara VOC itu bisa sekian ribu kapal mereka miliki. Ya. Mungkin kalau secara tonase ya mungkin luar biasa ya. Dan dia punya awak kapal ya, kelasi, prajurit itu berapa puluh ribu ya. Itu yang kemudian direkrut dari berbagai kebangsaan, tidak hanya orang Belanda. Makanya yang bertugas di VOC itu kadang orang Jerman, ada keturunan Prancis, ada keturunan Swedia. Ya, seluruh orang Eropa kadang jadi pegawai VOC. Pada abad ke-18, VOC runtuh. Kekuasaan mereka atas Nusantara dilanjutkan oleh pemerintah kerajaan Belanda. Nusantara resmi menjadi koloni bernama Hindia Belanda. Rempah-rempah tidak lagi menjadi primadona utama, digantikan oleh komoditas perkebunan, seiring dimulainya sistem tanam paksa. Sekali lagi, kebijakan maritim pemerintahan kolonial Hindia Belanda menjadi kunci penting atas langgengnya kekuasaan mereka di Nusantara. Nah, salah satu upaya dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang terkait kemaritiman itu adalah mereka membangun perusahaan pelayaran namanya KPM. Nah, pada tahun 1890 inilah KPM ini menjadi pemersatu wilayah kepulauan ini. Jadi ketika Belanda mengirim pegawainya, mengirim barang-barang, logistik ya, bahkan termasuk mengirim pejuang nasionalis kita yang diasingkan ya. Menjadi paria di tanah sendiri, demikianlah nasib kaum pribumi Nusantara di bawah penjajahan kolonialisme Hindia Belanda. Dalam arus zaman yang demikian ini, pelaut-pelaut Nusantara tiada surut. Mereka tetap mengarungi samudra, sebagaimana yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nah, sementara untuk masyarakat Indonesia sendiri, waktu itu juga berkembang pelayaran rakyat. Jadi meskipun pemerintah, taruh misalnya VOC maupun Hindia Belanda ya, tapi pelayaran rakyat ini tetap berlangsung sebetulnya. Jadi kalau kita tahu,
tahun 1800 bahkan mungkin tahun 1700 ya, itu orang-orang Makassar, Bugis, itu perahu-perahunya udah sampai ke Australia Utara. Mereka sebut Marege, Australia Utara itu mereka sebut Marege atau kayu Jawa. Sekitar Teluk Carpentaria ya, arah Hamland ya, atau Northern Territory sekarang. Sekarang mungkin kota Darwin itu dulu sebetulnya daerah keluyurannya orang Bugis, terutama orang Makassar ya. Mereka mencari tripang. Mereka mencari tripang, diolah di sana, dimasak, dikeringkan, kemudian dibawa ke Makassar. Nah, nanti ada kapal-kapal dagang Cina, Tiongkok yang datang untuk membeli itu. Ya, ini perdagangan tripang itu nilainya tinggi sekali. Nah, ketika Hindia Belanda berkuasa itu, mereka memberi pajak atas perdagangan ini. (17 Agustus 1945), Indonesia menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang masih harus melewati jalan panjang untuk mendapatkan pengakuan dan kedaulatan. Berdiri tegak di kancah dunia, termasuk kedaulatan sebagai negara kepulauan. Pada saat proklamasi kemerdekaan ini, kita mewarisi wilayah bekas Hindia Belanda. Itu yang kemudian diputuskan dalam rapat-rapat BPUPKI ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau ini sebenarnya dibentuk oleh Jepang ya, namanya Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, ini anggotanya terdiri dari orang-orang Indonesia, ada keturunan Cina, ada Timur Asing ya, ada Arab ya. Hanya anggotanya 60 ya. Nanti oleh dalam sidang-sidang BPUPKI ini kan ramai juga itu ya, selain merumuskan Pancasila gitu kan, butir-butir Pancasila, juga dibicarakan wilayah Republik Indonesia nanti mana saja daerahnya gitu kan. Nah, ada yang mengusulkan ya seperti negara Kertagama ya, Nusantara ya, meliputi Semenanjung, bahkan kalau perlu sampai Filipina Selatan ya, Mindanao, karena itu kan disebut dalam negara Kertagama kan. Sampai Wanin ya, Papua ya, Solot, Timur ya, Timur itu Timor ya. Dalam negara Timur itu maksudnya mungkin orang Eropa susah menyebut Timur jadi Timor gitu ya. Padahal itu menurut Majapahit itu paling timur tuh, pulau paling timur. Nah, akhirnya disepakati wilayah Republik itu, wilayah Indonesia nanti adalah bekas Hindia Belanda. Tapi kita menghadapi masalah kembalinya Belanda ya, ingin menjajah kembali ya. Mereka membentuk pemerintahan sipil Belanda. Kemudian terjadilah revolusi, apa yang kita kenal revolusi. Sampailah kemudian pada konferensi Meja Bundar ya. Dan kita diakui oleh Belanda sebagai negara berdaulat. Dan akhirnya kita berbentuk RIS ya, kesepakatannya kita berbentuk RIS, Republik Indonesia Serikat minus Irian Barat, karena Belanda minta ada transisi. Sehingga pada waktu itu wilayah kita adalah seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat. Nah, lautnya itu hanya 3 mil dari pantai, sehingga laut-laut antara Jawa dan Sumatera, Selat Sunda misalnya, atau Laut Jawa ya, antara Jawa dengan Kalimantan itu laut internasional. Nah, itu yang membuat kenapa ketika hubungan diplomatik Indonesia dengan Belanda menurun ya, karena Belanda tidak mau mengembalikan Irian Barat, itu kapal-kapal Belanda itu lalu lalang aja seenaknya aja. Misalnya dari Selat Sunda, yang penting mereka ambil jalan tengah aja tuh, di tengah lautnya itu laut internasional. Dari Selat Sunda, kemudian Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, kemudian menuju ke New Hollandia ya, Jayapura sekarang itu kan, atau ke Merauke atau ke Sorong ya. Jadi mereka menganggap itu laut bebas. Teori kebebasan laut yang terus dihidupkan oleh banyak negara sejak abad pertengahan mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Akhirnya pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Indonesia kala itu,
Juanda Kartawijaya mengeluarkan pernyataan unilateral mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mencanangkan segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk dalam daratan Indonesia. Melalui apa yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda ini, wilayah darat dan laut Indonesia menjadi kesatuan yang utuh dan berdaulat. Dalam perspektif kemaritiman, Deklarasi Juanda dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan Indonesia yang kedua, sehingga kemudian ditetapkan sebagai Hari Nusantara. Kembali, jalan panjang perjuangan harus dilewati oleh bangsa ini. Negara-negara besar seperti Australia, Uni Soviet, China, dan banyak negara lain menolak hukum baru kemaritiman yang dirintis oleh Juanda. Nah, ini kita ajukan ke PBB ya, ada sidang-sidang internasional tentang hukum laut. Tapi ditolak, sampai kepada UNCLOS, Konferensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 di Montego Bay di Jamaika itu, yang kemudian itu meluluskan klaim Indonesia tentang laut teritorial itu. Nah, kita diakui sebagai negara arsipelago bersama Filipina. Nah, kemudian kita ditambahkan hak zona ekonomi eksklusif dan kewajiban membuka alur pelayaran damai ya bagi kapal-kapal asing melalui wilayah laut-laut teritorial kita, sehingga kita membuat namanya Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI, ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. Perjuangan bangsa atas kedaulatan laut adalah marka penting masa depan kemaritiman Indonesia. Deklarasi Juanda membendung anasir-anasir asing yang masih terus mencoba menghidupkan politik kolonialisme dan imperialisme di seluruh penjuru dunia. Harga diri, kedaulatan, dan kemandirian Indonesia berhasil ditegakkan. Deklarasi Juanda ini secara politis sangat penting ya, karena harga diri juga ya, harga diri, kemandirian, dan masalah kedaulatan ya, sehingga semua kapal asing itu kalau masuk dia harus membayar ya bea atau cukai ya, atau mereka ya harus ke pelabuhan kita ya. Kita menerapkan itu bahwa kapal-kapal asing yang masuk tanpa izin ya kita berdasarkan Undang-Undang tahun 60 ya kita tangkap gitu ya. Kemudian Deklarasi Juanda ini kan membuat kita bisa punya landasan ya, bahwa potensi perikanan di laut teritorial itu ya kita garap jadinya. Jadi yang tadinya mungkin kapal ikan asing leluasa, ya sekarang kita batasi mereka. Sejarah Bahari Nusantara membentang panjang sejak masa nenek moyang. Peristiwa demi peristiwa dalam lini masa negeri ini bisa jadi menyurutkan catatan-catatan peradaban maritim Nusantara. Kegemilangan masa lalu itu tinggal jadi lagu dan cerita, dongengan yang hampir-hampir terlupakan. Akan tetapi, sejarah juga yang mengajarkan betapa tak ada masa depan bagi satu bangsa yang mengabaikan masa lalu mereka. Juga Indonesia, negeri yang harus terus berjuang untuk membangun kembali kejayaan bahari, peradaban maritim masa lalu untuk masa depan seluruh rakyat Indonesia.